sudah selesai. Hari ini pengumuman yang keluar itu bahwa yang tadi disampaikan oleh pimpinan bahwa DPR sudah berusaha sampai di Mempan, sampai di DPD, ini selama pada masa proses. Ya. Hari ini kita di tahapan sudah kita dengar pengumuman seleksi CPNS untuk formasi 2024. Jadi pengumuman yang keluar itu dia berbeda dengan hasil rapat koordinasi antara DPR dan BKD. Betul ya? Betul. Kalau sampai itu dia berbeda dengan rapat koordinasi antara DPR dengan BKD, kita harus siapkan daftar pembanding sehingga kita bisa mendudukkan masalah ini pada tempatnya. Karena sampai 80% tidak diakomodir, maka dia melawan hasil rapat koordinasi DPR dengan regulasi yang mengatur tentang penerimaan CPNS formasi 2024. Nanti bisa baca SK 150. Sekedar informasi buat teman-teman itu bahwa begini, pengadaan penerimaan pegawai negeri formasi 2024 itu pertama dasarnya itu peraturan pemerintah nomor 106 pasal 29. Catat ya, itu nanti bisa dipelajari supaya kita bicara di mana-mana itu katanya. Peraturan pemerintah nomor 106 itu turunan daripada undang-undang otonomi khusus seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan. Peraturan teknisnya itu ada surat keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 150. Itu mengatur secara jelas dan tegas soal kuota penerimaan OAP itu adalah 80%. Untuk non OAP itu 20%. Kalau hasil yang ada ini keluar dari ketentuan itu, maka dia melawan surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dimaksud. Kita siapkan bahan pembandingnya saja. Kalau sampai 80% itu di dalam, ada orang non OAP yang terselip namanya di dalam, maka dia melawan. Pengumuman kemarin ini kan ada catatan juga. Berapa hari dikasih kesempatan untuk dilakukan sanggahan oleh BKD. Sekarang langkah-langkah kita seperti apa? Nanti Pak Pimpinan bisa mengundang DPR dengan BKD, kita pertanyakan. Karena memang kemarin dalam pengumuman itu aturannya itu dikasih 3 atau 4 hari untuk para pencakar itu melakukan sanggahan. Kalian bisa mengajukan keberatan. Contoh, saya punya skor nilai selama SKD dengan SKB, itu nilainya saya 400. Tapi kenapa yang dikasih lolos itu yang dapat nilai 300 atau 200? Begitu. Jadi karena ini kita ada pada tahapan masa sanggahan, pimpinan DPR bisa mengundang BKD untuk kita rapat kembali. Sehingga kita kembali 80% itu untuk orang asli Papua dan 20% untuk non-Papua itu sudah harus dijawab. Begitu ya. Kalau soal ada teman-teman yang minta harus 100%, ini kami tidak bisa melawan regulasi. Ada regulasi ini bukan DPR Papua yang buat. Karena aturannya begini, DPR buat keputusan, DPR buat perdasus, itu kita mau batalkan itu bukan di sini. Itu ada proses hukum sampai di Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung yang diberi wewenang untuk membatalkan apa yang diputuskan secara kelembagaan di DPR Papua. Begitu ya. Jadi karena itu kita tidak bisa ambil keputusan bahwa harus 100. Ini kita bicara jujur. Kita bicara jujur. Harus 80% dan 20%. Jangan juga karena teman-teman ini kemarin ikut tes kemudian tidak dikasih lolos, lalu datang protes, ini tidak bisa.
DPR di sini kami mewakili rakyat Papua Tengah. Bukan perwakilannya keluarga ini atau keluarga itu, tidak bisa. Kami tidak bisa membelah sama adik-adik sekalian. Karena kami bukan wakil rakyatnya kalian. Kami wakil rakyat keseluruhan rakyat Papua Tengah. Jadi kalau 80% semua orang asli Papua, orang Papua dari manapun, udah terjawab, terpenuhi sesuai ketentuan. Begitu ya. Jadi kita siapkan data pembanding Pak Ketua. Kalau sampai pimpinan anggota DPR itu kita dapat, misalkan dalam 80% WP punya itu, kalau ada orang pendata yang masuk, ya tinggal panggil aja. Apalagi kita ada di masa sanggahan. Kita minta kembalikan itu orang Papua punya jatah. Begitu. Nanti yang 20% orang non Papua datang, ya kita layani juga. Udah orang lain itu kasih cepat, orang Papua juga kasih lepu semua. Yang kurang kasih masuk. Karena itu perintah regulasi, aturannya memang begitu. Tidak bisa kita kompromi dengan pendapatnya orang. Begitu ya Pak Leri dan semua teman-teman. Dari saya cukup sekian.